bermanfaat untuk kita semua, untuk orang lain, dan juga untuk masa depan, ya. Baik, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi, sebentar ya, ada kucing berantem ini. Oke, pertemuan ke-6 ini kita baik. Pertemuan ke-6 ini kita akan sama-sama melihat materi yaitu demokrasi, ya, yaitu demokrasi. Nah, demokrasi ini kalau kita melihat sedikit ke belakang, kira-kira beberapa tahun, ya, di tahun 2014-2019, kemudian ya 2019 yang terakhir ini puncaknya. Demokrasi ini adalah suatu topik yang dibuka aja. Demokrasi ini adalah suatu topik yang cukup hangat untuk dibicarakan karena tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang kurang setuju, ya, tidak setuju dengan sistem demokrasi ini. Nah, banyak ya yang mengatakan juga bahwa demokrasi ini tidak sejalan dengan tidak pro rakyat, ya. Kemudian demokrasi ini lebih condong kepada barat, ya, dan seterusnya dan sebagainya, sehingga ini perlu kita coba klarifikasi. Nah, saya akan coba sedikit melihat gambaran pemahaman dari rekan-rekan, ya, terkait dengan demokrasi. Apa yang terlintas ketika rekan-rekan mendengar atau memahami demokrasi? Silakan. Apa yang terpikirkan ketika rekan-rekan mendengar kata demokrasi? Yang terlintas dalam benak rekan-rekan ketika mendengar kata demokrasi. Ada? Silakan. Mbak Eka, kira-kira apa yang dipikirkan ketika mendengar kata demokrasi? Mungkin saya akan berpikir demokrasi. Oh, berarti salah satu contohnya mungkin pemilu kali ya, pemilu yang secara besar-besaran nanti itu, kemudian Oke, menyampaikan demokrasi, baik. untuk rakyat, ya. Oke, terima kasih Mbak Eka. Demokrasi konotasinya pada pemilu. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang berbeda dengan Mbak Eka, yang menekankan pada pemilu, ya, berarti demokrasi pemilihan umum, ya, para wakil rakyat, presiden, wakil presiden, dan seterusnya. Mungkin ada yang berbeda dari rekan-rekan? Apa yang menambahkan, Pak? Silakan, Mas Ahmad. Mungkin demokrasi itu seperti bebas berpendapat, di mana semua orang itu dijamin, itu Pak, pendapatnya bebas gitu. Oke, dari Mas Ahmad sedikit berbeda dengan Mbak Eka, ya, yaitu kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk bersuara, beropini, dan seterusnya. Baik, terima kasih.
semua itu yang dikatakan betul sekali, tepat sekali. Demokrasi berurusan dengan pemilu tentu saja. Juga demokrasi berbicara mengenai kebebasan berpendapat ya. Nah, kita akan coba lihat ya. Oke, ini sudah terlihat ya. Papan tulis saya, oke, baik. Oke. Kita akan lihat ya, demokrasi, topik kita. Demokrasi. Oke. Nah, saya yakin rekan-rekan pasti juga sering mendengar definisi demokrasi ini berdasarkan etimologinya ya, atau berdasarkan asal-usul katanya. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu demo, demos ya, dan krasi dari kata Yunani kratos ya. Kalau kita coba abaikan sementara kata demo ini, demos ini, kita melihat kita coba fokuskan pada kata krasinya ya, atau kata kratos dalam hal ini, yaitu artinya adalah oke, sebentar, saya coba pakai warna yang berbeda supaya lebih mudah untuk dipahami ya. Krasi itu berasal dari kata Yunani kratos yang artinya adalah kedaulatan ya. Yang artinya adalah kedaulatan. Kedaulatan ini artinya apa? Artinya adalah kekuasaan. Sama ya maknanya ya, kedaulatan atau kekuasaan. Nah, sebelum kita masuk ke demokrasinya, kita lihat coba kata kratos ini ya, kata krasinya dulu ya. Nah, krasi kratos ini artinya kedaulatan atau kekuasaan. Nah, ada beberapa tipe atau jenis kedaulatan yang dipergunakan atau dipahami oleh masyarakat atau manusia ya, secara global dipahami, bahkan dihayati sebagai sebuah sistem yang ideal untuk menata hidup bersama ya. Yang pertama adalah kedaulatan berdasarkan atau kedaulatan Tuhan. Nah, ini jenis yang pertama ya, kedaulatan Tuhan. Maksudnya bagaimana yang dimaksud dengan kedaulatan Tuhan atau kekuasaan Tuhan dalam konteks politik ya, dalam konteks bangsa, negara ya. Nah, yang dimaksud kedaulatan Tuhan itu adalah bahwa seluruh peraturan-peraturan yang bisa menata hidup bersama supaya masyarakat itu bisa tertata, itu harus didasarkan pada Tuhan. Dalam hal ini didasarkan pada kitab suci. Nah, sekarang permasalahannya ya, apakah ini saya coba bertanya ya, saya minta pendapat dari rekan-rekannya. Apakah dalam suatu bangsa atau suatu negara hukum atau peraturan-peraturan atau katakanlah undang-undang yang didasarkan pada kedaulatan Tuhan itu memungkinkan untuk bisa menata hidup bersama? Coba ya, perhatikan, saya ulangi pertanyaannya. Apakah dalam suatu bangsa atau negara yang didasarkan pada peraturan-peraturan berdasarkan Tuhan, dalam hal ini berdasarkan kitab suci, itu bisa ideal untuk menata hidup masyarakat?
Ada yang bisa jawab nggak? Ya, mungkin siapa? Mbak Eka mungkin tadi? Sepertinya ada yang mau. Kalau bayangkan kalau undang-undangnya itu ya bukan undang-undang buatan manusia, tetapi undang-undang yang sudah tercantum di dalam kitab suci. Ya, undang-undang yang sudah tercantum dalam kitab suci agama. Kira-kira kalau kita hidup bermasyarakat yang diatur oleh undang-undang berdasarkan kitab suci agama, atau mungkin bahasa yang lebih gamblang lagi begini rekan-rekan. Kira-kira kalau kita hidup bermasyarakat berdasarkan kitab suci, bisa nggak menata hidup secara bersama sehingga muncul kebersamaan, muncul harmoni, ya, tolong menolong, gitu kan ya, dan seterusnya dan sebagainya, yang positif-positif. Kira-kira bisa nggak? Tidak terjadi konflik, ya. Kira-kira bisa nggak? Saya Silakan. Coba dikeraskan lagi suaranya. menurut saya tidak bisa, Pak. Ini siapa? Saya nggak bisa melihat soalnya. Coba ya. Maria Cindy. Sorry. Siapa? Maria Cindy, Pak. Maria Cindy. Oke, Maria Cindy. Gimana, Maria? Menurut saya tidak bisa, Pak. Tidak bisa ya? Iya, Eh, karena Kenapa? dari pengertian demokrasi tadi ya, Pak. Ya, ini kita sedang berbicara soal bukan demokrasinya secara utuh, tapi cukup dari ini ya, kerasinya aja, kratosnya aja, dari kedaulatannya aja. Tidak bisa, Pak, menurut saya. Oke, tidak bisa. Karena apa, Maria? Karena akan terjadi adanya perbedaan pendapat sih, Pak, menurut saya. Kenapa terjadi perbedaan pendapat, Maria? Yang pastinya dalam jika kita mengikuti undang-undang misalnya yang ada di kitab suci itu pastinya ada beberapa hal yang membedakan. Maksudnya masih ada beberapa sedikit hal yang membedakan undang-undang tersebut dibandingkan dengan misalnya kitab suci yang lain gitu, Pak. Sedangkan Oke. di Indonesia kan ada 5 agama yang diakui gitu. Tepat sekali, Mbak Maria, jawabannya ya. Jadi tidak bisa kita menggunakan undang atau hukum berdasarkan kitab suci untuk menata hidup bersama ya. Tidak bisa. Karena kenapa tidak bisa? Ya jelas, karena masyarakat itu sifatnya heterogen. Masyarakat itu berbeda-beda agamanya. Ya. Berbeda-beda. Kalau kita berbicara dalam konteks Indonesia, ya banyak sekali agama ya. Memang yang diakui hanya 6 agama, tapi kalau kita lihat secara lebih tajam, ya lebih terbuka lagi, itu ada ratusan agama yang berbeda-beda. Jadi kalau mau dipakai undang-undang Tuhan, katakanlah begitu ya, lantas ini akan menimbulkan konflik. Agama A akan mengatakan, oh pakai Alkitab misalnya. Oh enggak, Al-Quran yang paling benar, pakai ini aja. Nah itu sudah konflik gitu. Sebelum kita mau menerapkan undang-undang atau hukum itu sudah konflik gitu loh. Karena masing-masing akan mengakui kebenarannya masing-masing gitu. Seperti itu kira-kira ya. Jadi kira-kira kalau kedaulatan Tuhan ini tidak kompatibel dengan apa yang disebut dengan demokrasi. Kalaupun itu dipaksakan, maka ini akan memunculkan negara yang sifatnya totaliter, ya. Dia sifatnya memaksa, nggak peduli, pokoknya ini sudah kitab suci A. Bagi kalian, bagi masyarakat yang beragama bukan dari agama A, harus karena kamilah ini yang benar ini. Nah,
Jadinya muncul macam-macam ya, muncul ketidakadilan, muncul diskriminasi dan seterusnya dan sebagainya. Maka tidak akan mungkin bisa menata hidup. Gitu ya. Oke, itu jenis kedaulatan yang pertama. Jenis yang kedua, bagaimana dengan kalau kedaulatan itu bukan kitab suci tetapi negara? Nah, bagaimana kalau dengan negara? Jadi negara itu yang berkuasa untuk mengatur. Negara ini berarti kalau kita ngomongin di Indonesia ya rekan-rekannya, berarti ada lembaga eksekutif, presiden dan menteri-menterinya, kemudian ada legislatif, DPR RI, DPRD, DPD, dan seterusnya, para wakil rakyat, dan yang ketiga adalah eksekutif, legislatif, yang ketiga apa? Lembaga peradilan ya, lembaga peradilan. Nah, untuk mengawasi gitu ya. Nah, ketiga lembaga inilah yang berkuasa. Kira-kira ini bisa nggak mengatur rakyat? Coba, kalau yang kitab suci tadi nggak bisa ya, karena masyarakatnya heterogen, berbeda-beda keyakinan, ya nggak mungkin lah. Oke, gimana kalau negara yang berkuasa, negara yang menentukan hukumnya, negara yang membuat hukumnya, negara yang membuat undang-undangnya, ya mulai dari presiden, menteri sampai DPR, yudikatif ya, peradilan dan seterusnya itu buat aturan, rakyat ya tinggal ikut saja gitu. Nah kira-kira bisa apa enggak? Atau kalau bisa ya semuanya bisa ya. Kalau pertanyaannya apakah kedaulatan negara ini bisa menata hidup manusia atau menata masyarakat? Oke, ini yang kedua. Coba ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Oke, ini siapa ini? Ellen ya? Iya, Pak. Oke, silakan Ellen. Kalau menurut saya itu tidak bisa, soalnya kan nggak semua masyarakat itu duduk di kayak di petingginya kayak gitu kan, kayak pemerintahan gitu. Tapi kan juga ada yang di bawah. Jadi kayak nanti bisa jadi aturan itu tidak menyesuaikan dengan yang masyarakat yang tidak ada di pemerintahan kayak gitu sih Pak menurut saya. Yes, betul sekali. Terima kasih Mbak Ellen. Tepat sekali ya bahwa suara-suara rakyat atau masalah-masalah rakyat itu tidak bisa diakomodir oleh negara karena ya mereka sendiri yang membuat aturannya. Bagaimana itu kan kemauannya mereka, belum tentu itu sesuai dengan kebutuhan yang bisa menjawab persoalan-persoalan hidup masyarakat gitu. Mereka mungkin bahkan sangat besar sekali kecenderungannya untuk membuat suatu peraturan yang bisa menguntungkan mereka gitu dan merugikan rakyat itu sendiri gitu. Nah, itu yang pertama, betul sekali konsekuensinya itu. Yang kedua konsekuensinya kalau kedaulatan itu berada di tangan negara, maka yang terjadi adalah maka yang terjadi adalah ya karena semua peraturan berada di tangan negara, dia menjadi berkuasa secara totaliter. Gitu ya. Jadi sebenarnya konsekuensinya mirip ya ini ya. Dengan kalau hukum itu berdasarkan kitab suci. Kok bisa kayak gitu, Pak? Ya sangat bisa sekali. Kalau semua yang membuat hukum adalah pemerintah tanpa melibatkan rakyat, ya jelaslah dia pasti harus semua memaksa, sifatnya mentotalisasi gitu ya. Nah ini contohnya ya pemerintah seperti di Korea Utara ya, dia menerapkan sistem komunisme itu kan begitu. Semua
usaha bisnis ya harus berdasarkan kemauan dari negara. Jadi semua kepala keluarga, semua kelompok, kalian harus berbisnis sesuai dengan apa yang kita inginkan. Wah, kayak gitu ya. Kemudian setiap jam-jam tertentu, hari-hari tertentu, semuanya harus diwajibkan untuk hormat, upacara, kayak gitu ya. Macam-macam ya, negara totaliter. Dan di zaman Orde Baru kita sempat merasakan itu ya. Ada masyarakat yang tidak berkenan atau lumayan kritis misalnya memprotes kebijakan pemerintah misalnya, besoknya sudah nggak tahu, hilang orangnya. Ya itu totaliter ya. Ada orang protes gitu ya, mengkritisi kebijakan pemerintah, besoknya gitu dia sudah dipindah gitu ya ke Papua misalnya, ke pelosok gitu ya, untuk diisolasi, diasingkan begitu. Nah, ini ciri-ciri negara yang sifatnya totaliter. Nah, lantas ada kedaulatan yang ketiga, yaitu kedaulatan, mungkin teman-teman sudah bisa menebak ya, rakyat. Nah, kalau kedaulatan rakyat berarti kekuasaan rakyat, kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi ini lebih kompatibel ketika kita berbicara mengenai demokrasi. Kita ambil dari kata demos ya. Nah, ini persis di sini. Jadi kedaulatan itu ya, ini kedaulatan ini berada di tangan rakyat. Konsekuensinya apa? Tentu di situ ada pemerintahan, tetapi pemerintahan itu sifatnya seperti panitia, teman-teman, sebenarnya. Seperti panitia. Panitia itu kan sebenarnya sebuah kelompok yang terorganize untuk mengeksekusi kebutuhan dari ya siapapun, pelanggan atau rakyat atau kebutuhan pendengar, audiens, tergantung siapa yang sedang punya acara gitu ya, siapa yang punya gawe gitu ya. Dalam hal kebangsaan, yang punya gawe itu ya rakyat gitu. Nah, rakyat itu memberikan amanah gitu ya kepada pemerintah untuk mengatur kehidupan gitu. Nah, kalau sudah diamanahi itu artinya apa? Artinya sebenarnya rakyatlah yang berkuasa. Maka kita sering mendengar ya istilah dari demokrasi ini, ada istilah dari rakyat, oleh rakyat ya, dan untuk rakyat. Nah, ini ya. Jadi kekuasaan rakyat itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dikembalikan lagi. Yang mengeksekusi siapa? Ya pemerintah gitu. Oke, kira-kira ini pemahaman demokrasi, salah satu dasar pemahaman demokrasi yang perlu kita ketahui ya. Jadi ada perbedaannya. Demokrasi bukan hukum Tuhan, hukum kitab suci, bukan hukum negara, tapi hukum rakyat. Kalau ada pertanyaan begini, Pak, gimana mungkin 275 juta jiwa manusia Indonesia itu membuat hukum? Nah, tentu saja tidak mungkin ya sejumlah itu membuat hukum. Lantas caranya bagaimana? Caranya setiap daerah itu mempercayai atau menunjuk wakil yang dia percayai. Untuk apa? Untuk bisa mengemban tugasnya membuat hukum gitu. Nah, makanya kuncinya itu pada rakyat, rekan-rekan sekalian. Kalau rakyatnya memilih wakil yang sebenarnya dia nggak tahu siapa itu wakilnya, bagaimana kualitasnya, bagaimana pengetahuannya, wawasannya, ya tentu saja dia akan menanggung resikonya begitu. Jadi kalau ada rakyat yang mengatakan gini,
Wah, wakil rakyat ini memble gitu ya. Masa beli gorden aja sampai miliaran gitu ya. Beli gorden, beli apa kursi ya. Itu seharusnya kita bercermin loh. Yang menunjuk wakil rakyat itu siapa? Ya kan? Kalau kita menunjuk dia sebagai wakil rakyat dan wakil rakyat itu ternyata sangat tidak berkualitas, maka kita harus bercermin pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah memilih wakil rakyat yang benar, yang baik? Nah, ataukah sebenarnya rakyat kurang sekali pengetahuannya di dalam memilih wakil rakyat, sehingga perlu dididik, gitu kan? Perlu dididik, diberi pengetahuan, caranya bagaimana sih, siapa sih yang pantas untuk kita ajukan sebagai wakil rakyat? Siapa yang pantas kita ajukan sebagai presiden? Nah, ini harus dimengerti oleh rakyat. Ya, rakyat ini kan sudah cukup lelah untuk berjuang hidup ya. Ya, yang penting ada wakil rakyat yang mau memberikan sembako, memberikan amplop, itu kita sudah senang lah. Ya, inilah mentalitas kita yang harus kita kikis. Harus kita kikis habis. Oke, itu satu konsep mengenai demokrasi. Nah, yang kedua, kita akan mencoba untuk menelusuri lebih dalam lagi hakikat dari kedaulatan. Kalau kita coba refleksikan, kedaulatan itu artinya adalah kekuasaan ya. Kekuasaan. Oke, sama ya sebenarnya kedaulatan rakyat berarti kekuasaan rakyat. Kedaulatan NKRI berarti kekuasaan NKRI ya. Orang yang berdaulat adalah orang yang berkuasa, gitu kan ya. Kalau ada pertanyaan, Pak Antono, kenapa kok kekuasaan gitu? Nah, kita akan coba lihat ya. Kekuasaan ini maksudnya adalah, sebentar. Kekuasaan ini ya, ini maksudnya adalah kebebasan. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung saya dipotong saja, nggak masalah ya. Saya justru lebih senang sekali kalau ada yang mau langsung bertanya. Oke, jadi kekuasaan ya, kekuasaan ini mengandaikan adanya kebebasan. Kenapa kok kebebasan ya? Kekuasaan itu begini, orang yang berkuasa atau mungkin organisasi yang berkuasa atau kelompok yang berkuasa itu dia bisa berkuasa, syaratnya cuma satu. Kalau sekurang-kurangnya syarat yang paling mendasar itu satu, yaitu dia bebas atau dia memiliki kebebasan. Tidak mungkin ya rekan-rekan ya, seseorang yang berkuasa itu tidak punya kebebasan, tidak mungkin ya. Orang yang dipenjara misalnya, dikurung ya, dia jelas tidak bisa berkuasa. Kenapa ya? Karena dia tidak bebas. Ya. Nah, jadi salah satu hakikat dari demokrasi ya, dari demokrasi ini kan kalau kita lihat dari kratosnya adalah kedaulatan ya. Kedaulatan itu artinya adalah kekuasaan. Nah, salah satu esensi atau hakikat dari demokrasi itu adalah kebebasan. Nah, ini yang tadi sudah disinggung oleh Mas Ahmad ya. Kebebasan untuk beropini misalnya, untuk berpendapat. Ya. Tepat sekali. Demokrasi hubungannya dengan kebebasan, kalau kita lihat, kita breakdown gitu ya. Dari asal katanya, kemudian dari makna katanya, itu muncul kebebasan. Jadi demokrasi, kalau kita bicara demokrasi, maka kita bicara kebebasan. Oke, kita bicara kebebasan. Nah, pertanyaannya begini, bukankah kalau
suatu kelompok masyarakat atau bahkan seseorang itu mengedepankan kebebasan, itu artinya dia bisa bebas sebebas-bebasnya. Dan itu artinya dia bisa melakukan apapun yang dia sukai dan bisa merugikan orang lain gitu. Karena dia bebas, sebebas-bebasnya. Tentu saja tidak ya. Atau saya ingin coba tanya kepada rekan-rekan ya. Kenapa demokrasi ini menjunjung tinggi betul nilai kebebasan? Bukankah kalau orang itu bebas sebebas-bebasnya, dia bisa liar gitu ya, bisa jadi anarkis gitu ya. Coba, saya ingin dengar dari pendapat rekan-rekan. Tadi saya sempat menjawab ya, tentu saja tidak ya, tidak mungkin kita bisa. Atau gini pertanyaannya, saya sudah menjawab sebenarnya, saya sudah bocorkan tadi ya. Tidak mungkin kita menerapkan sikap bebas sebebas-bebasnya ya, tidak mungkin. Jadi ada batasannya sebenarnya. Kebebasan itu ada batasannya. Ada yang tahu nggak nih kira-kira rekan-rekan? Apa batasannya? Yuk, silakan. Kira-kira apa ya batas dari kebebasan? Lantas kalau kebebasan itu ada batasnya, berarti sudah nggak bebas lagi dong, gitu. Ini tricky ini ya. Ini juga cukup kompleks juga. Gitu. Lantas kalau ada kebebasan, kalau gini, kebebasan itu kalau sebebas-bebasnya maka dia bisa merugikan orang lain gitu. Jadi harus dikasih batas gitu. Nah kalau ada batasannya sudah nggak bebas lagi dong gitu. Kalau sudah tidak bebas lagi, dia nggak bisa berkuasa dong. Kalau nggak bisa berkuasa, ya berarti sistem demokrasi ini bukanlah sistem yang ideal dong. Gitu. Kenapa demokrasi menjadi mata kuliah kita saat ini? Kenapa demokrasi menjadi sistem negara Republik Indonesia saat ini? Nah, coba ada yang bisa nggak nih? Apa batasannya? Yuk. Ada yang bisa? Mencoba menjawab, Pak. Oke, silakan. Ini siapa ini? Ellen, Pak. Oke, Ellen. Ya, silakan Mbak Ellen. Mungkin kebebasan itu batasnya tidak melanggar hak dari orang lain gitu mungkin, Pak. Yes, tepat sekali. Jadi kalau kita lihat ya, kebebasan itu secara individu ya, secara individual ya. Ada yang namanya kebebasan rohani, ada yang namanya kebebasan jasmani. Ya. Kebebasan rohani ini ya kebebasan berpikir ya, kebebasan berkeyakinan ya. Kalau kebebasan ini tidak ada batasnya ya. Bagaimana kita membatasi seseorang untuk tidak berpikir liar? Gak mungkin ya. Kebebasan tidak mungkin dibatasi. Keyakinan itu juga atau mungkin diri sendiri ya. Bagaimana saya membatasi pikiran saya gitu ya? Itu sulit ya. Kecuali kalau memang kita niatkan gitu ya. Tapi secara natural tidak mungkin ya kita membatasi pikiran kita. Membatasi keyakinan kita misalnya. Nggak bisa ya. Nah, itu kalau dalam dimensi rohani ya. Kalau dalam dimensi jasmani, ini yang bisa dibatasi. Nah, dan tepat sekali apa yang dikatakan Ellen adalah
batasan kebebasan seseorang itu ditentukan oleh ketika perilaku kita itu tidak mengambil kebebasan orang lain. Tadi bahasanya Mbak Ellen adalah selama perilaku kita, suara, perkataan, ucapan kita, tindakan kita, ya, itu tidak mengambil hak orang lain. Kalau bahasa saya sama saja ya. Kalau bahasa saya begini, selama ucapan kita, tindakan kita itu tidak mengambil, merenggut kebebasan orang lain, maka dia sah untuk dia ya katakanlah bisa untuk hidup berwarga negara, gitu ya. Dia bisa hidup untuk berwarga negara. Dia menjadi warga negara yang baik. Ya. Tapi kalau sudah mengambil hak orang lain, maka ya itu, atau kebebasan orang lain, maka itu sudah bukan menjadi sistem dari demokrasi. Ya. Contoh yang paling sederhana, misalnya ada orang di bioskop misalnya ya. Di bioskop itu kalau kita pesen tiket film, pasti sudah ada nomor tempat duduknya ya. Nah, begitu kita beli tiket, kemudian kita masuk ke dalam ruang bioskop itu, nah kita seenaknya saja duduk ya. Begitu ada orang lain mau duduk gitu di situ, loh, Pak, ini tiket saya, nomornya ini, Pak. Oh enggak, saya pokoknya mau yang ini. Nah, itu sudah kita mengambil kebebasan dia, hak dia untuk mendapatkan kursi itu. Gitu ya. Atau misalnya ketika saya menyakiti Mbak Ellen misalnya dengan menampar ya, seperti yang dilakukan oleh siapa artis Amerika itu, Will Smith ya, kepada Chris Rock gitu ya. Dia tampar gitu, cedas gitu ya. Itu sebenarnya dia mengambil atau merenggut kebebasan Chris Rock untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan, ya, kebebasan untuk tidak disakiti, ya. Nah, tapi direnggut oleh Will Smith ya, ditamparlah si komedian yang bernama Chris Rock itu di acara Oscar itu ya, rekan-rekan lihat beritanya viral. Nah, itu ya contoh ya, jadi kita nggak bisa merenggut kebebasan orang lain ya. Oke, apalagi yang mungkin berbeda keyakinan gitu ya. Kita menutup rumah ibadah yang tidak sejalan dengan kita. Wow, itu kan haknya mereka, itu kebebasannya mereka dalam beribadah ya. Kita juga punya kebebasan kan? Mau nggak kebebasan kita untuk beribadah, rumah ibadah kita dikunci gitu kan? Nggak mau ya. Nah, ini soal kebebasan. Jadi kalau ada orang yang seperti itu menutup, menyegel gitu, bahkan membumi hanguskan rumah ibadah orang lain, dia jelas pertama nggak paham demokrasi atau bahkan menentang demokrasi, gitu ya, menentang demokrasi. Karena demokrasi menjunjung tinggi kebebasan. Nah, jadi dimensinya di sini lebih kepada sosial, ya, seperti yang dibilang Mbak Ellen tadi, batasannya adalah kebebasan orang lain. Oke, ini yang kedua pemahaman mengenai demokrasi ya, mengenai demokrasi. Jadi kalau kita berbicara demokrasi, intinya, dasarnya itu ini, rekan-rekan. Nah, tadi Mbak Eka menyebutkan demokrasi yang terlintas adalah pemilu ya. Itu mana di sini loh? Ini ada dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, caranya bagaimana? Mekanismenya adalah pemilu gitu ya. Mekanismenya adalah pemilu gitu. Meskipun pemilu itu sebenarnya biasanya dalam bahasa akademis itu disebut sebagai demokrasi prosedural ya. Demokrasi prosedural ya. Itu prosedurnya ya dalam memilih pemimpin ya. Kalau kita berbicara soal tata hidup bersama politik ya. Nah, yang sekarang kita bicarakan ini demokrasi substansial sebenarnya, demokrasi yang mendalam ya, yang pokok gitu ya. Nah, makanya berbicara soal kebebasan.
Oke, ini poin yang pertama yang saya pikir perlu diketahui oleh rekan-rekan. Sementara ini sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Baik, saya lanjut ke ciri-ciri masyarakat demokrasi dan yang bukan demokrasi ya. Jadi kalau saya sebentar ya. Oke, ciri-ciri masyarakat yang demokratis dan masyarakat yang non demokratis. Oke, saya tuliskan saja di sini demokratis, ya. Non demokratis. Oke. Di sini ciri-ciri masyarakat. Oke, ciri-ciri masyarakat yang demokratis dan yang tidak demokratis. Itu seperti apa sih ciri-cirinya gitu ya? Yang pertama, ciri-cirinya kalau masyarakat yang demokratis itu lebih cenderung menghayati, mengedepankan paradigma yang disebut dengan individualisme. Kalau yang tidak demokratis, masyarakatnya cenderung pada yang disebut dengan kolektivisme, ya, kolektivisme. Rekan-rekan sekalian, perlu saya tekankan di sini bahwa individualisme ini, ya, ini bukan maknanya itu bukan orang yang egois, ya, hanya mementingkan dirinya sendiri, ya. Dia bukan egosentris, ya. Dia bukan egosentris. Ingat ya, tahap-tahap kedewasaan seseorang ya. Individualisme ini kalau individualis, nah itu baru orang yang mengedepankan egosentris ya. Dia egois ya, hanya untuk kepentingan dirinya ya. Itu individualis. Nah, kalau individualisme ya, ini sebuah paham di mana seluruh tindak tanduknya ya, keputusan hidupnya itu mendapatkan penghargaan dan penghormatan atas otonomi dirinya. Maksudnya begini, orang yang individualisme dalam masyarakat demokratis itu dia tidak tergantung oleh orang lain, tidak tergantung oleh keputusan kelompok misalnya. Ya, jadi misalnya ada suatu masalah begitu ya, kemudian atau yang paling sederhana begini misalnya. Ya, banyak pengalaman saya dengar dari mahasiswa ya. Masyarakat anak-anak generasi muda sekarang itu ketika dia tidak semuanya tentu saja, tapi mungkin sebagian besar ya. Mereka itu ketika masuk ke dunia perguruan tinggi, mereka itu langsung switch dari yang demokratis menjadi yang non demokratis. Dia sangat tidak demokratis. Maksudnya gimana? Ya, ketika dia masuk ke dalam perguruan tinggi atau mau masuk, dia kadang-kadang harus bertanya dulu kepada temannya. Kamu masuk kuliah di universitas apa? Gitu. Oh, saya di universitas B. Oh ya udah, saya juga ikutan ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau dia ikut saja ya, dia nggak bisa menentukan sikap hidupnya, ya. Atau mungkin sebaliknya, dia ditentukan sikap hidupnya oleh orang lain, oleh saudaranya misalnya, atau oleh orang tuanya. Ditentukan. Pokoknya kamu harus kuliah di Universitas Macung misalnya. Kalau universitas lain bagaimana? Nggak boleh, pokoknya Macung. Nah, itu orang tuanya itu tidak demokratis gitu ya. Itu tidak demokratis. Nah, begitu juga yang kolektivisme ya. Kolektivisme ini kolektif. Kolektif itu berarti
perkumpulan gitu ya, kelompok gitu ya. Nah, kolektivisme ini misalnya ya masih banyak ya kalau kita lihat di pelosok-pelosok desa ya. Ada anaknya yang sudah cukup umur untuk menikah gitu ya. Yang menentukan jodohnya itu adalah orang tuanya gitu. Bukan dia sendiri yang menentukan jodohnya. Mulai dari jodohnya, kemudian prosesi pernikahannya ya, bajunya, wah semuanya itu diatur oleh, ditentukan, diputuskan oleh orang tuanya, bukan dirinya yang memutuskan ya. Nah, ini masyarakat kolektivis ya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia masih banyak yang kolektif ya. Tidak demokratis itu kita masih banyak karena kita menurut tradisi ya, masih banyak yang seperti itu. Ya sudah cukup semenjak masa reformasi ya 98 ya, itu sudah mulai terbuka ya apa namanya arus demokratis di situ ya. Semua sudah mencoba untuk belajar berpikir secara mandiri, memutuskan secara mandiri ya, memutuskan jalan hidupnya secara mandiri ya. Sudah ada penghormatan ya, sudah ada penghargaan terhadap otonomi diri ya, kebebasan untuk memilih ya, itu sudah ada, sudah mulai muncul ya. Kalau dulu zaman Orde Baru itu, wah itu kolektif banget ya, semuanya harus ditentukan oleh otoritas ya, dalam hal ini pemerintah. Oke, itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua adalah masyarakat demokratis itu cenderung masuk pada yang disebut dengan libertarian. Sementara masyarakat non-demokratis itu lebih kepada totalitarian. Oke. Nah, kalau yang totalitarian, masyarakat non-demokratis itu misalnya di sebuah negara ya masih ada sekarang ya, di khususnya saya kasih contoh di Timur Tengah ya, ada sebuah negara Afghanistan ya kalau nggak salah, yang sudah direbut oleh Taliban ya, itu dia membuat sebuah aturan ya, mungkinnya juga berdasarkan kitab suci ya. Nah, ini masyarakat yang tidak demokratis itu begini. Masyarakat yang ditentukan semua tindak tanduknya oleh orang lain. Dalam hal ini oleh pemerintah. Kamu tidak boleh menonton TV. Kamu tidak boleh mendengarkan musik. Kalaupun mendengarkan musik harus dengan instrumen-instrumen jenis tertentu. Ya. Yang laki-laki itu harus memelihara jenggotnya. Ya. Yang semakin banyak, semakin panjang itu semakin bagus ya. Pokoknya semua diwajibkan begitu. Nah, ini masyarakat yang tidak demokratis. Ciri-cirinya totaliter ya, dia mengungkung, mentotalisasi, memaksa gitu ya. Nah, sementara yang demokratis atau yang disebut dengan libertarian ini bukan liberal ya. Kalau liberal itu kayaknya condongnya ke arah yang negatif ya. Kalau libertarian ini dia masih memegang prinsip ini, prinsip kebebasan ya. Kebebasan itu tidak sebebas-bebasnya tapi dibatasi oleh kebebasan orang lain ya. Selama kita tidak mengambil kebebasan orang lain maka selama itu dia bisa menjadi warga yang baik gitu ya. Nah, itu prinsip libertarian ya. Masyarakat yang demokratis. Oke. Yang ketiga, jadi yang pertama, kedua, dan yang ketiga, masyarakat yang demokratis ciri-cirinya adalah apa yang disebut dengan devolusi ya, atau yang disebut dengan desentralisasi ya. Yang non demokratis, masyarakat yang tidak demokratis itu dia menganut sistem sentralisasi. Nah, ini kita berbicara soal sistem pemerintahan nih rekan-rekannya. Kalau sentralisasi, semua aturan, undang-undang, aturan pemerintah itu semua terpusat pada pemerintah pusat. Ya. Sehingga daerah-daerah yang ada itu semua harus mengikuti. Itu sentralisasi.
Ya, tidak ada perlakuan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sementara masyarakat demokratis ini devolusi atau disebut dengan ini ya, desentralisasi. Ya, sama ya. Nah, desentralisasi atau devolusi ini berarti ada bagian-bagian yang diatur oleh pemerintah pusat, tapi juga pemerintah pusat memberikan hak istimewa atau memberikan otonomi kepada daerah-daerah yang mungkin satu dengan yang lain memiliki adat, kebiasaan, tradisi yang berbeda satu dengan yang lain, gitu ya. Kalau di Indonesia saya pikir mungkin banyak ya contohnya ya, karena setiap daerah itu berbeda sekali budayanya ya, berbeda sekali budayanya. Sehingga diberikan oleh pemerintah otonomi daerah. Nah, ini yang disebut dengan otonomi daerah, itu mereka diberikan kebebasan untuk mengatur rakyatnya sesuai dengan budayanya, ya, sesuai dengan kulturnya, keunikannya sendiri, gitu ya. Memang ini menjadi agak pelik ya persoalannya, agak kompleks persoalannya kalau kita sudah sangkut pautkan dengan agama ya. Apakah kalau tadi yang saya contohkan adalah kebebasan setiap daerah itu berdasarkan budayanya ya. Budaya Aceh misalnya tidak bisa disamakan dengan budaya Jawa misalnya. Budaya Papua tidak bisa disamakan dengan budaya Sulawesi misalnya, budaya Batak dan Minang misalnya. Maka peraturan-peraturan daerah itu harus bisa mengakomodir kebudayaan tersebut ya. Nah, peraturan daerah yang mengatur kebudayaan Papua itu tidak bisa disamakan dengan peraturan daerah yang mengakomodir kebudayaan Batak misalnya. Karena beda budayanya. Tapi kalau agama gimana? Nah, ini di Indonesia masih ada ya. Yang melihat tidak hanya budaya tapi juga agama. Meskipun saya pribadi tidak setuju ya. Kalau urusan agama saya pikir itu melihat masyarakat kita yang belum begitu matang ya dalam beragama, dalam kehidupan beragama, maka sebaiknya harusnya desentralisasi. Nah, sementara kita ya sudah sejak sebenarnya sejak reformasi kalau saya tidak salah ya, atau mungkin ya reformasi ya, itu kita desentralisasi, kita berikan otonomi masing-masing ya. Misalnya contohnya begini, di Aceh misalnya, di Aceh itu diberikan otonomi, kebebasan untuk menerapkan hukum ya, karena Aceh ini kental dengan agama Muslim ya, maka hukumnya itu disesuaikan dengan hukum Muslim. Nah, karena pemerintah tidak berani masuk pada wilayah yang sentralisasi, dia memberikan otonomi kepada daerahnya, maka dimanfaatkanlah oleh Aceh misalnya, ya, untuk menerapkan hukum syariat Islam misalnya. Terus persoalannya apa, Pak? Nah, persoalannya kembali kepada prinsip dasar kebebasan ini. Ya, maksudnya begini, kalau rekan-rekan pernah nggak naik pesawat dari Jakarta atau dari Surabaya gitu ke Aceh misalnya. Nah, begitu mau mendarat di landasan Aceh ya, pramugarinya itu langsung menggunakan jilbab. Nggak peduli kamu orang Muslim, kamu non-Muslim, pokoknya aturannya kamu harus pakai jilbab. Nah, ini kan melanggar kebebasan orang lain ya. Dia bukan Islam kok disuruh paksa pakai jilbab. Kan gitu kan logika akal sehat kita ya. Dia bukan Islam kok disuruh pakai jilbab. Sekarang mau nggak kamu kalau misalnya contoh misalnya ini tidak terjadi sih, tapi kalau misalnya di daerah Papua misalnya dia menerapkan hukum Kristen misalnya, kalau orang Aceh ke sana harus pakai kalung salib misalnya, mau nggak? Nah itu ya, jadi prinsip dasar kebebasan sekali lagi rekan-rekan ya, prinsip dasar kebebasan ini
masalah agama ini sering kabur batasannya. Nah, tapi kalau kita mau berpikir secara lebih jernih, saya pikir bisa itu dipilah-pilah dan dipilih ya. Oke, ini ciri masyarakat yang demokratis, yaitu desentralisasi dan sentralisasi sebagai masyarakat yang tidak demokratis. Yang keempat, yaitu apa yang disebut dengan masyarakat yang demokratis itu yang disebut dengan depolitisasi ya. Sementara yang tidak demokratis itu lebih menerapkan politisasi. Nah, ini kita yang nomor 3 dan 4 ini berbicara soal sistem pemerintah ya. Saya langsung kasih contoh saja. Yang politisasi ya. Ini kita bersyukur ya di semenjak masa reformasi pemerintah sudah masuk ke arah depolitisasi ya. Tapi ketika Orde Baru ini betul-betul politisasi ya. Misalnya contohnya untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto pada saat itu ya. Dia memiliki strategi untuk membuat semua masyarakat ini bisa setiap 5 tahun itu memilih dia. Nah, caranya bagaimana? Caranya dipolitisasi. Apa yang dipolitisasi? Banyak, mulai dari sektor bisnis, sektor pendidikan ya. Bahkan strategi itu dia lakukan mulai dari tingkat yang paling rendah, yaitu tingkat RT, tingkat RW ya. Rekan-rekan tahu dulu sebelum kemerdekaan atau sesudah kemerdekaan, tapi sebelum Soeharto berkuasa, belum ada yang namanya RT RW, belum ada yang namanya Karang Taruna, belum ada yang namanya ibu-ibu PKK, itu belum ada. Nah, begitu Soeharto berkuasa menjadi presiden, dia mempolitisasi, dia membentuk, memang bagus ya niatnya ya, supaya tertata, terorganize begitu ya, menata masyarakat itu supaya terlihat jelas, teridentifikasi. Maka dibuat rukun tetangga, dibuat rukun warga ya, dibuat RT RW. Setiap RT RW itu juga ada perangkatnya yang mengurusi mulai dari ketua dan anggota dan seterusnya ya. Nah, tetapi pintarnya atau strategi politik politik kekuasaannya Soeharto pada saat itu membentuk RT RW itu supaya apa? Supaya dia bisa mensupport logistik. Bahkan perangkat-perangkat desa, perangkat-perangkat RT RW itu, wah itu disubsidi tuh. Tapi dengan catatan setiap 5 tahun dia harus memilih Soeharto. Nah, itu politisasi ya. Dalam dunia pendidikan juga gitu rekan-rekan. Kalau rekan-rekan pernah mendengar ini ya, yang namanya PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia ya, Persatuan Guru Republik Indonesia ya, itu sebenarnya suatu perkumpulan guru yang dibentuk oleh Soeharto. Untuk apa? Ya, supaya pokoknya yang ada di PGRI ini semua itu harus masuk PGRI. Banyak yang masuk PGRI supaya apa? Supaya yang di PGRI ini adalah mereka-mereka guru-guru yang mendukung Soeharto. Ya. Kalau ada guru yang kritis, tidak senang dengan kebijakan kemudian dikritisi, wah ini guru ini pasti akan diisolasi gitu ya, dipindah tugaskan ke pelosok gitu ya. Nah, ini caranya mempolitisasi gitu ya. Oke, sementara ciri masyarakat yang demokratis tidak seperti itu. Nah, sekarang kita sudah berangsur-angsur masuk ke wilayah yang demokratis ya, cara-cara yang demokratis. Tidak melakukan politisasi, meskipun ya ada politik money ya, menggunakan uang untuk membeli suara dan seterusnya, itu masih ada. Sampai sekarang masih ada. Tetapi secara masif, secara terstruktur ya, secara sistematis ya, itu sudah tidak ada lagi ya melakukan politisasi seperti ini. Nah, maka
masyarakat Indonesia dalam hal ini sudah masuk pada tahap yang demokratis. Yang terakhir, ciri masyarakat yang demokratis adalah reformasi. Reformasi. Sementara yang non-demokratis, dia masuk pada yang revolusi. Oke, saya ingin tanya kepada rekan-rekan. Apa bedanya reformasi dan revolusi? Saya yakin pasti sudah pernah mendengar kata ini ya. Reformasi seperti yang 98 itu ya, reformasi ya, masa reformasi. Kemudian juga ada kata revolusi. Nah, ada yang bisa nggak nih? Sementara saya mohon izin untuk minum dulu ya, supaya nggak serak suaranya. Apa bedanya reformasi dan revolusi? Ada yang tahu? Kalau tidak ada, oke. Masyarakat yang demokratis, dia mengedepankan reformasi. Kalau yang non-demokratis, tidak demokratis, dia revolusi. Kalau reformasi itu kondisinya begini. Masyarakat, tentu kita melihat gini ya, latar belakangnya begini. Suatu pemerintahan itu pasti tidak sempurna. Ya. Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, kan gitu ya. Nah, maka ketika pemerintahan itu menjalankan tugasnya, tentu ada hal-hal yang tidak sepaham atau dianggap tidak pas, tidak adil dan seterusnya ya. Nah, maka masyarakat sikapnya bagaimana? Nah, entah itu reformasi atau revolusi. Kalau masyarakat yang berciri demokratis, dia menggunakan cara reformasi. Artinya bagaimana kalau reformasi? Nah, caranya dia menggunakan jalur yang sesuai, jalur yang sudah diberikan oleh pemerintah. Misalnya membangun komunikasi ya, berdialog ya, bermusyawarah, memberikan kritik, memberikan masukan, berdiskusi gitu ya, menemukan bukti-bukti kecurangan ya, kemudian diajukan kepada pihak pengadilan. Nah, cara-cara ini yang mencoba untuk mereformasi, jadi memformat ulang sistem pemerintahan yang ada. Nah, cara ini tentu tidak mengedepankan kekerasan. Oke. Nah, jadi reformasi ini adalah ciri masyarakat yang demokratis. Jadi dia tidak emosional gitu ya. Terus perubahannya itu juga tidak drastis. Perubahan sistem pemerintahan maupun orang-orang yang ada di pemerintahan tersebut juga tidak drastis berubah. Berangsur-angsur, bertahap ya, karena metodenya juga pendekatan untuk melakukan perubahan juga tidak radikal ya, tidak drastis gitu ya. Namanya ini reformasi, oke. Jadi tidak merugikan masyarakat yang lainnya juga gitu. Tidak mengganggu lalu lintas, tidak membuat kemacetan ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau yang revolusi gimana? Nah, revolusi ini sebaliknya. Revolusi ini adalah metode di mana masyarakat itu ingin menggulingkan pemerintahan secara cepat, drastis, radikal ya, dan tidak peduli apakah itu menimbulkan kekacauan, kerusakan ya, bahkan korban jiwa, tidak peduli. Yang penting pemerintahan tumbang gitu ya. Nah, ini revolusi. Nah, kalau kita berkaca pada tahun 98 ya, itu kan kita kenalnya adalah masa reformasi ya rekan-rekan ya. Masa reformasi ketika para mahasiswa itu berdemonstrasi kemudian berhasil membuat Soeharto mengundurkan diri ya, diganti oleh Habibie pada saat itu ya. Itu masa reformasi. Sebenarnya ini sudah banyak kajian juga rekan-rekannya. Pada saat itu sebenarnya nggak cocok tuh istilah reformasi untuk disematkan pada era 98. Yang cocok sebenarnya adalah yang lebih cocok ya. Ini
restrukturisasi. Restrukturisasi loh, kok restrukturisasi ya? Karena mereka-mereka yang demo pada saat itu sekarang menjabat sebagai pemerintahan yang juga terbukti ya nggak bagus-bagus amat juga gitu loh. Ya, jadi hanya mengganti struktur saja sebenarnya. Nah, ini ada juga yang ngomong seperti ini, tapi ada juga yang bicara itu termasuk revolusi loh. Tahun 98 itu. Kenapa? Bayangkan 98 itu tidak hanya penjarahan toko-toko ya milik keturunan Tionghoa, tetapi juga korban jiwa, pemerkosaan ya, dan seterusnya. Ini termasuk revolusi gitu. Nah, masyarakat yang non demokratis ya, wah itu karena masyarakat sudah muak ya, sudah meledak gitu ya istilahnya ya, revolusi jadinya gitu ya. Tapi kalau demokratis enggak. Kenapa kok masyarakat itu yang demokratis masih punya ketenangan, kedewasaan untuk mencoba untuk berdialog, sementara yang tidak demokratis itu tiba-tiba meledak aja, tiba-tiba rusuh aja, kemudian tiba-tiba presidennya jatuh aja gitu. Kenapa kok begitu? Ya karena pemerintahannya tidak demokratis. Sementara yang demokratis, pemerintahannya memberikan kebebasan. Ya, sekali lagi ini ya, memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk apa? Untuk memberikan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya, kritik dan seterusnya. Kalau yang non demokratis enggak sama sekali ya. Dia sifatnya totaliter, ya totaliter, sifatnya kolektivisme gitu. Nah maka yang timbul adalah revolusi. Jadi dari sini ya kita sedang berjuang untuk masuk pada ciri-ciri yang demokratis. Oke, tentang ciri-ciri ini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, saya masuk ke tipe-tipe atau bentuk-bentuk sistem pemerintahan yang demokratis, sistem pemerintahan demokrasi. Nah, rekan-rekan, ternyata demokrasi itu ada berbagai macam ya. Jadi tidak cuma satu gitu ya. Sekurang-kurangnya saya akan berikan 3 ya. Dan kita akan lihat mana yang ideal ya. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan demokrasi liberal. Nah, ini ada kata-kata liberal ini ya. Demokrasi liberal itu adalah sistem pemerintahan yang menekankan pada individu, ya, menekankan pada masyarakat individu. Masyarakat individu. Oke. Jadi yang dilihat adalah orang per orang, individunya. Oke. Nah, pada saat itu masyarakat masih belum ngeh gitu ya, masih belum sadar gitu. Ketika kita itu hidup bermasyarakat, tetapi kita lebih mementingkan individunya, maka setiap individu itu pasti akan konflik. Kenapa kok konflik? Ya karena dia ingin memperebutkan sumber daya ya, sumber daya alam ya. Dia curiga satu sama lain, dia ingin berkompetisi satu sama lain, bertarung satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya alam yang sama ya. Nah, maka mereka ini sadar akhirnya kita ini bertengkar terus untuk memperebutkan satu sumber daya alam misalnya ya. Kita juga hidup bersama, tapi kita memperebutkan mencari sumber daya alam yang sama. Maka ayo kita buat kesepakatan ya, maka mereka muncullah apa yang disebut dengan kontrak sosial. Oke, kontrak sosial. Mereka bersepakat untuk apa? Untuk mengirimkan ya seperti ini ya, kedaulatan rakyat ya. Mengirimkan perwakilannya. Memberikan amanah, kepercayaan dan tanggung jawab kepada orang-orang yang dia percayai. Untuk apa? Untuk mengatur kehidupan mereka supaya apa?
supaya mereka tidak konflik, tidak bertengkar memperebutkan satu sumber daya. Ya, yang disebut dengan negara. Jadi negara mengatur masyarakat. Tapi ini ingat ya, demokrasi liberal ini fokusnya pada setiap individu. Jadi negara itu perhatiannya adalah kesejahteraan individu. Nah, kalau negara hanya memperhatikan kesejahteraan individu, padahal masyarakat itu bukanlah masyarakat yang individualis, ya. Ingat ya, yang saya bilang itu individualis, ya, bukan individualisme, ya. Kalau individualisme itu masyarakat demokratis, ya. Tapi kalau individualis, nah ini menjadi persoalan rekan-rekan. Kalau individualis, dia egois, gitu ya. Nah, supaya tidak egois, tidak konflik, maka dibentuklah negara. Tapi kalau negara ini hanya konsentrasinya pada individu-individu saja, sementara masyarakat itu bukanlah masyarakat yang individualis, ada masyarakat itu juga adalah masyarakat yang berkelompok, ya. Masyarakat yang berkelompok. Maka dengan sendirinya demokrasi liberal lebih mengabaikan kesejahteraan kelompok, ya, kesejahteraan sosial. Itu lebih diabaikan. Yang diperhatikan adalah kesejahteraan individunya saja. Ya, yang diperhatikan adalah kesejahteraan individu. Sementara kesejahteraan kelompok, kesejahteraan komunitas, kesejahteraan, ya kalau kita ngomongin Indonesia tentu komunitasnya banyak, ya. Komunitasnya banyak dan ada individu juga, ada komunitas, ya. Nah, negara hanya memperhatikan individu saja, komunitasnya enggak. Gitu. Nah, ini menjadi kacau nanti jadinya, konflik masyarakat yang komunitarian, masyarakat yang komunal, ya, itu bertengkar nanti dengan masyarakat individu. Jadi demokrasi liberal kayaknya tidak kompatibel, tidak cocok untuk konteks bangsa Indonesia. Oke, kita lihat selanjutnya. Ada demokrasi yang disebut dengan komunal. Nah, ini kebalikannya dari demokrasi liberal. Kalau demokrasi liberal, masyarakatnya individu, ya, memperhatikannya adalah masyarakat yang individual. Kalau komunal, yang diperhatikan adalah masyarakat komunal, gitu ya. Masyarakat komunal. Nah, jadi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat ini sama, ya, mereka juga memperebutkan sumber daya, ya, tentu saja untuk kelangsungan hidup, ya. Nah, mereka sadar gitu ya bahwa mereka itu selama ini konflik, ya, konflik, maka mereka sepakat, ya, untuk apa? Untuk membangun, ini juga kontrak sosial, ya, untuk membangun, untuk memilih kelompok-kelompoknya yang duduk di parlemen, ya, kelompok-kelompoknya yang duduk di negara, untuk mengatur mereka sendiri, untuk mengatur mereka supaya mereka nggak konflik. Nah, tetapi rekan-rekan, sama ya dengan demokrasi liberal. Kalau demokrasi liberal yang diabaikan adalah masyarakat yang berkelompok, maka demokrasi komunal, komunal itu dari kata komune, ya, artinya kelompok, ya, sosial, ya. Demokrasi komunal mengabaikan individu. Nah, jadi kalau ada orang yang bertalenta, berprestasi, gitu ya, dan bisa menghasilkan produk-produk inovatif, gitu, itu nggak dilirik sama pemerintah, karena dia cuma individu. Nah, kalau ada komunitas yang membuat produk yang inovatif, ya, bisa berdampak, nah itu baru dilirik, baru diberikan apresiasi, didukung, gitu ya, diberikan dana dan seterusnya. Maka pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi komunal ini mengabaikan individu-individu, kebebasan individu.
Sementara yang demokrasi liberal mengabaikan masyarakat yang berkelompok atau masyarakat komunal. Nah, Indonesia bagaimana? Indonesia ini demokrasi yang bagaimana gitu kan? Indonesia ini saya melihatnya Indonesia lebih saya pakai warna yang berbeda ya. Oke. Oh, saya pakai warna merah aja. Indonesia ini menganut demokrasi deliberasi. Oke. Menganut sistem demokrasi deliberasi atau deliberatif. Deliberatif. Ya. Oke, deliberatif. Deliberatif ini dari kata Yunani atau Latin saya lupa ya. Deliberatio ya, yang artinya adalah menimbang-nimbang. Deliberatif itu menimbang-nimbang, berkomunikasi atau bermusyawarah ya. Deliberatio atau deliberatif itu menimbang-nimbang, bermusyawarah ya. Nah, maksudnya begini. Kalau kita lihat kedua sistem ini ya, liberal dan komunal ya, maka di Indonesia tentu ada masyarakat yang sifatnya individual, ada masyarakat yang sifatnya komunal ya. Nah, dua tipe sekurang-kurangnya masyarakat. Mungkin ada bentuk masyarakat yang lainnya ya, itu bisa diakomodir ya oleh demokrasi deliberatif ya. Nah, masyarakat individual, masyarakat komunal sadar bahwa mereka masing-masing juga bisa konflik memperebutkan kebutuhan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup mereka ya. Mereka satu sama lain bisa konflik, bahkan di dalam masyarakat individual itu sendiri maupun masyarakat komunal itu sendiri juga bisa konflik ya. Rebutan sumber daya ya, rebutan emas, rebutan kayu, rebutan sawah gitu ya, rebutan lahan gitu ya, rebutan kelapa sawit gitu ya. Nah, maka mereka juga sadar dan sama-sama membangun kontrak sosial. Mereka rembuk ya, kemudian mereka memilih wakil-wakil rakyatnya ya. Jadi kita masuk kepada ini ya, demokrasi prosedural yang dikatakan Mbak Eka tadi ya, pemilu ya. Mereka melakukan pemilu, memilih wakil rakyat, memilih presiden, wakil presiden, bupati, wali kota dan seterusnya itu untuk dikasih tanggung jawab ya. Mereka duduk di negara sebagai negara. Nah, dikasih tanggung jawab untuk mengatur kehidupan mereka ya. Tapi ciri-ciri demokrasi deliberatif ini menggunakan metode apa yang disebut dengan metode komunikatif atau berdialog. Ya. Jadi antara masyarakat individual dia berdialog, bermusyawarah dengan masyarakat komunal, di dalam internal masyarakat individual juga berdialog, di internal masyarakat komunal juga berdialog, masyarakat komunal juga berdialog kepada masyarakat individual ya. Masyarakat individual berdialog dengan negara, masyarakat komunal berdialog dengan negara, negara bertanggung jawab untuk memfasilitasi ya dialog, mencari jalan keluar, mencari titik temu gitu ya antara masyarakat ini untuk bermusyawarah dan mencari titik temu supaya mereka pertama tidak konflik, kedua muncullah sebuah keadilan. Ya, muncullah sebuah keadilan. Nah, cara seperti inilah yang
Indonesia terapkan. Kira-kira kalau saya mau tanya kepada rekan-rekan, demokrasi deliberatif ini termasuk Pancasila yang keberapa ya? Sila yang keberapa ya? Ada yang bisa nggak? Jadi kalau Kelima, Pak. sila kelima. Oke. Terima kasih Ellen. Deliberatif itu berarti bermusyawarah. Ini keadilan, betul ya. Dengan cara seperti ini bisa menciptakan keadilan ya. Ada lagi caranya, yaitu dengan cara bermusyawarah. Nah, ini sila keberapa kalau bermusyawarah? Bermusyawarah ini sila keberapa? Keempat, Nah, Pak. 4, Pak. ya betul. Bermusyawarah berarti sila keempat ya. Jadi kalau kita ngomongin demokrasi di Indonesia, selama dia dijalankan secara deliberatif, secara komunikatif ya, untuk mencari solusi-solusi, ya dia masuk pada sila keempat. Selama DPR, DPD sebelum mensahkan undang-undang, didengarkan dulu, diajak diskusi dulu, dikomunikasikan dulu, didialogkan dulu kepada rakyatnya, ya. Karena kembali lagi di sini ya, rakyatlah yang berdaulat, yang berkuasa, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, undang-undangnya nanti untuk rakyat gitu. Maka ya itulah cara yang tepat gitu. Jadi ya kalau kita lihat ya, tahun lalu ada banyak cukup masalah di Undang-Undang Cipta Kerja ya, Omnibus Law, itu karena mungkin kurang dialognya ya kepada masyarakat ya. Undang-undang yang sudah diciptakan itu kurang didialogkan ya, tidak mencapai titik temu. Nah, ini PR kita bersama gitu. Siapa tahu mungkin nanti rekan-rekan ada yang tiba-tiba diamanahkan untuk menjadi DPR. Wah, kalau rekan-rekan bisa diperjuangkan nih model yang seperti ini ya, demokrasi deliberatif. Dan bermusyawarah ya, berdialog ini kan dibutuhkan apa? Kalau kita mau berdialog pandangan dengan orang yang berbeda, dibutuhkan nilai inklusif ya. Inklusif. Nah, inklusif ini salah satu toleransi pasif ya di dalam identitas nasional, identitas yang substansial. Nah, ini rentetannya seperti itu rekan-rekan. Jadi identitas substansial ya, yang inklusif, toleransi yang aktif ya, itu syaratnya supaya kita bisa bermusyawarah dengan baik. Gitu. Baik, saya pikir cukup di sini untuk materi yang saya berikan. Barangkali ada pertanyaan atau mungkin sesuatu yang mungkin ya mungkin tidak sejalan atau apa, silakan kita klarifikasi di sini ya rekan-rekan, supaya rekan-rekan mungkin bisa tidur malam dengan nyenyak begitu ya, tidak terpikirkan gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Mau tanya, Pak. Ya, silakan Ellen ya, ini ya. Iya,
Tadi yang non-demokrasi itu kan ada yang politisasi. Nah, terus kan Soeharto itu ngarahin dari RT RW gitu supaya milih dia. Terus itu gimana ya Pak? Apa kayak taunya itu orang itu milih Soeharto? Itu apa dulu pemilihannya harus ada nyantumin nama atau gimana gitu? Dulu itu pemilihannya, oh ya, Mbak Ellen ini masih zamanin nggak zamannya Orde Baru? Atau Enggak, Pak. lahirnya setelah reformasi ya berarti ya? Iya, Pak. Oh, oke, oke, oke. Saya masih sempat mengalami ya. Saya waktu itu masih SMP waktu itu. Eh, Soeharto itu punya partai ya. Partainya dulu itu partainya cuma 3, PDI, P3, dan Golkar. Nah, Soeharto itu dulu Golkar. Nah, gimana caranya supaya orang-orang itu masuk Golkar? Supaya bisa memilih dia, gitu ya. Nah, caranya itu tadi dibentuk PGRI, dibentuk perkumpulan-perkumpulan dalam RT RW ya, kemudian ada PKK, kemudian ada Karang Taruna. Nah, caranya supaya mereka itu mendukung Golkar atau bahkan masuk Golkar, caranya adalah diberikan bantuan-bantuan. Contoh, dulu itu sering sekali ya pejabat perangkat desa ya, orang yang menjadi kepala desa atau ketua RT, ketua RW itu mendapatkan fasilitas transportasi misalnya. Dan macam-macam, gajinya mungkin lebih besar dan seterusnya. Jadi memang caranya itu tidak memaksa ya, tapi caranya itu dengan cara yang cukup halus, halus sekali. Nah, kalau misalnya perangkat RT, perangkat RW ini sudah mendukung masuk Golkar bahkan ya, karena disubsidi, dibantu oleh uang, oleh transportasi materi ya. Tentu saja di dalam RT ini pasti ada Karang Tarunanya dong ya. Nah, Karang Tarunanya ini anak-anak muda yang juga disetir ya atau dipengaruhi oleh perangkatnya ini untuk bisa apa? Untuk bisa memilih atau mendukung Golkar. Ibu-ibu PKK juga begitu, perkumpulan ibu-ibu PKK. Nah, ketua RT ini istrinya kan pasti ketua PKK, gitu ya. Ibu PKK mempengaruhi dan seterusnya kayak gitu. Petani-petani begitu itu juga begitu. Dikasih pupuk, dikasih alat-alat yang menunjang ini supaya apa? Supaya mendukung Golkar gitu. Tapi bukankah itu bagus Pak, mendukung ya, dikasih subsidi, dikasih alat-alat. Ya bagus, tapi masalahnya kalau ada yang nggak suka atas kebijakannya, nah ini ya, kalau ada yang mempertanyakan kebijakannya Soeharto dulu, wah itu bisa diisolasi ya. Yang paling parah bisa dihilangkan nyawanya gitu. Nah, ini yang disebut dengan politisasi. Jadi tidak tulus gitu ya untuk membantu masyarakat itu nggak tulus. Ini politisasi. Kira-kira gitu, Mbak Ellen. Oh iya, Pak. Baik, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Oke. pertanyaan di Ellen tadi, Ya. Berarti pada pemerintahan sebelumnya itu apa ada hubungannya dengan materi minggu kemarin ya Pak, yang tentang etik politik itu, tentang ada macam-macam etika itu Pak. Tadi kayaknya putus-putus, Mbak Maria. Bisa diulangi lagi nggak? Jadi menyambung pertanyaan Ellen tadi, berarti seperti yang dikatakan Bapak tadi ya, Pak ini
Soeharto. Soeharto mengumpulkan misalnya kayak ibu-ibu PKK seperti itu untuk mendukung Partai Golkar gitu ya Pak. Nah itu apakah ada hubungannya dengan etika politik Pak? Ya, pasti ada hubungannya dong. Kalau kita bicara mengenai politik ya, itu ada strategi ya. Ada strategi Ya. yang menganggap orang lain itu musuh, ada ya strategi yang menganggap orang lain itu lawan ya. Nah sekarang sebagian besar strategi yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru atau Soeharto ini masuk menganggap bahwa orang lain itu musuh atau lawan. Kalau musuh, lawan politiknya itu harus dikalahkan gagasannya, tidak hanya gagasannya tapi juga eksistensinya. Lawan politiknya ini bukan berarti calon presiden yang melawan dia, bukan hanya itu ya, tapi juga masyarakat yang tidak memilih dia, gitu ya. Atau dalam hal konteks Soeharto ini masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Soeharto misalnya, tidak setuju dan bahkan mengkritisi. Nah, caranya gimana ya? Caranya dihilangkan aja orangnya. Dengan kata lain rekan-rekan, ya mereka kalau orang sudah hilang berarti diapain ya? Ya dibunuh. Jadi eksistensinya itu dieliminasi. Nah, ini kan politik yang tidak etis sama sekali. Nah, etika politik masuknya pada wilayah yang lawan oposisi itu, masyarakat yang kritis itu dianggap sebagai lawan ya. Jadi yang harus di counter atau dihadapi itu adalah gagasan-gagasannya. Yang harus dihadapi adalah kritik-kritiknya, bukan eksistensi orangnya. Gitu. Dulu waktu zaman Soeharto itu kan ada istilah apa sih namanya? Sebentar. Saya baru tanya istri saya. Istilahnya dulu di Orde Baru itu Petrus. Pernah dengar nggak rekan-rekan? Petrus itu kepanjangannya penembak misterius. Nah, jadi kalau ada yang mengkritisi pemerintah, ya Soeharto pada saat itu ada orang yang menembak dia dan hilang, dibunuh. Siapa yang menembak? Nggak tahu. Tapi kalau dicari buktinya dicari gitu nggak bisa gitu. Makanya Soeharto bisa berkuasa terus sampai beliau wafat ya, tidak terbukti bahwa tidak ada bukti otentik ya bahwa beliau itu yang memerintah gitu, belum nggak ada gitu. Karena itu penembak misterius gitu. Itu saking wah halusnya cara strateginya, licik sekali. Nah, ini hubungannya dengan etika politik gitu. Ya, bagus. Terima kasih Maria. Ada lagi mungkin dari Maria atau yang lainnya? Silakan. Ada lagi? Oke, cukup berarti ya. Baik. Rekan-rekan, sebelum saya akhiri, minggu ini kita perkuliahan sebelum puasa ya. Minggu depan sudah masuk bulan puasa, sehingga sepertinya kita perlu melihat dulu ya. Oh, salah. Sebentar. Saya mau share. Mana ya tadi ya? Oh, ini. Oke. Jadi minggu ini ya tanggal
Oke, jadi tanggal 30 sekarang ya. Minggu depan ini kita sudah puasa ya. Tanggal 6 April nanti tugas tidak ada pertemuan. Nanti kalau nggak salah saya sudah ada ya di Teams ya, artikel teks tentang hak asasi manusia. Tugasnya rekan-rekan membaca, memahami teks tersebut ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Karena puasa ya, tapi saya nggak tahu. Kalau di tanggal minggu depannya lagi, ini kita ada pertemuan. Kira-kira kalau puasa gini kan ada ibadah terawih ya, saya juga terawih. Ada masukan nggak rekan-rekan? Kalau untuk minggu depan ya 20 April ini kuis besar. Kuis besarnya ini menjawab soal ya, jadi tidak ada pertemuan. Tanggal 27 ini nanti tugasnya rekan tidak ada pertemuan. Ini nanti saya kirim video ya. Video rekan-rekan bisa menyimak kemudian nanti mengerjakan kuis kecil ya. Kemudian ada cuti bersama atau Idul Fitri ya. Nah, tapi di ini nih tanggal 13 April berarti minggu kedua setelah kita puasa ya. Yang Muslim kan setelah ibadah di malam hari Isya ya, itu ada sholat taraweh ya, ibadah taraweh itu juga agak malam. Ada masukan nggak rekan-rekan gimana nih enaknya untuk yang tanggal 13? Kalau kita mulai jam mungkin nggak kalau kita mulai jam setengah 9 atau jam ya setengah 9 ya. Eh, setengah 9 tapi kita cukup setengah jam aja gimana? Jadi rekan-rekan di minggu depan ini kan tugasnya membaca teks ya. Nah, di tanggal 13 kita bertemu jam setengah 9, cukup 30 menit saja. Saya coba eh, memastikan bahwa rekan-rekan memahami apa yang dibaca ya. Kemudian eh, selesai gitu aja ya. Sebenarnya saya hanya ingin memastikan aja rekan-rekan memahami nggak apa yang dibaca gitu ya. Jadi mungkin setengah 9 sampai jam 9 ya. Cukup 30 menit aja. Gimana rekan-rekan? Setuju? Sepakat? Oke ya. Saya rasa nggak ada masalah berarti ya. Baik, kalau ada usulan yang lainnya, saya terbuka. Silakan untuk kita diskusikan melalui tim saja ya. Jadi eh, tanyakan saja melalui channel general ini ya. Kan channelnya ini ada pertemuan 1, 2, 3 seterusnya ya. Nah, kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, silakan masuk ke channel general gitu ya. Kemudian ketik saja pertanyaannya di situ. Baik, eh, sebelum saya akhiri, ada yang ingin disampaikan kah? Atau ditanyakan, silakan. Oh ya, ini yang tidak hadir siapa ya? Coba tolong rekan-rekan bisa tuliskan hadir gitu ya dalam kolom chat ya, supaya saya masukkan dalam presensi. Silakan rekan-rekan tolong masukkan, tulis saja hadir gitu dalam kolom chat ya. Nah, ya.
Oke, sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 orang, wah yang lainnya jangan-jangan nggak ada di tempat ini. 1, 2, 3. Oke, saya akan absen berdasarkan ini ya, tulisan hadir ini ya. Kalau enggak ya berarti mungkin nggak hadir, memang nggak hadir gitu ya. Oke, baik. Rekan-rekan, mari kita akhiri pertemuan kita, perkuliahan kita. Ingat, minggu depan tidak ada pertemuan ya, tidak ada pertemuan. Saya kalau nggak salah sudah post artikelnya ya untuk dibaca, dipahami. Kemudian kita akan bertemu minggu depannya lagi ya, setengah jam saja, pukul setengah 9 ya, rekan-rekan ya, pukul setengah 9. Jadi kita sudah selesai buka puasa, ibadah, siap-siap gitu ya, setengah 9. Kita ketemu setengah jam saja untuk memastikan apakah rekan-rekan sudah membaca apa belum gitu ya. Baik, sebelum kita... Oh iya, silakan Mbak Reni. Pak, saya nggak bisa ngetik untuk kehadirannya. Oke. Lagi Lagi error. error ya? Oke, saya tulis Mbak Reni hadir. Nah, Terima kasih, Pak. ya oke. Baik. Wah, Mas Ahmad nggak ada di tempat ya? Ya, oke. Jadi seperti itu ya rekan-rekan ya. Ya, Ketua kelas Mbak Engelita diingatkan ya, jangan sampai ada yang lupa kalau minggu depan kita tidak ada pertemuan, tapi tugasnya membaca artikel. Minggu depannya lagi, kita baru ada pertemuan jam setengah 9, gitu ya. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya ilmu atau informasi yang baru kita pelajari bersama bisa bermanfaat untuk kita, untuk keluarga, rekan, saudara, dan orang lain, lingkungan kita, dan masa depan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih rekan-rekan. Mohon maaf lahir dan batin sebelum kita berpuasa. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan mungkin. Saya mohon maaf. Selamat berpuasa untuk bagi rekan-rekan yang berpuasa. Jaga kesehatan selalu ya rekan-rekan. Kita bertemu lagi 2 minggu lagi, setengah 9. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Terima Ya, kasih, Pak. 2 minggu lagi ya. Terima kasih, Pak. Oke.